Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya dapat kiriman email dari channel sebelah, dari channelnya Mas Dimas Peteng Dedet. Dan di sini beliau menceritakan tentang kejadian seseorang yang menantang makhluk gaib. Ya, sebenarnya makhluk seperti itu tidak perlu ditantang ya, kecuali kalau mereka mengganggu kita. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini diambil dari kisah nyata tetangga saya di kampung. Karena cerita ini sedikit mengandung unsur yang memalukan dan menyeramkan bagi narasumber, jadi cerita ini saya edit sedikit tanpa mengurangi kejadian yang ada. Dan nama beliau saya samarkan demi kebaikan bersama. Namaku Waluyo. Cerita ini saya alami sekitar 2 tahun yang lalu. Pagi itu di desa saya sedikit berawan. Aku awali pagi dengan aktivitas seperti biasa, jalan-jalan pagi di dekat rumah. Karena cuaca tidak begitu panas, juga tidak begitu mendung menurut saya. Saya mempunyai usaha toko kelontong yang cukup besar di desa P. Toko saya ini berada di gang kecil, dan posisi depan rumah saya adalah pertigaan persimpangan. Posisi toko atau ruko saya menghadap ke arah utara. Kalau keluar toko, kita langsung dihadapkan ke gang yang ada kebun pisang di belakang rumah warga. Sekitar 50 meteran di timur kebun pisang, ada sawah yang membentang luas dengan jalan desa yang khas, yaitu jalan paving block. Kalau pagi di desa P, apalagi daerah rumah saya itu, suasananya sangat sejuk dan asri. Tapi berbeda 180 derajat apabila waktu sudah menuju maghrib. Karena di depan ruko saya itu ada kebun pisang dan sawah, yang membuat orang-orang jarang lewat pada malam hari. Ditambah minimnya penerangan pada waktu itu. Pagi itu toko saya buka jam 5 pagi. Biasa, ibu-ibu sudah berbelanja untuk keperluan sarapan anak-anaknya. Ada salah satu seorang ibu nyeletuk ke para ibu lainnya bahwasanya tadi malam ada kumpulan pemuda yang sedang ronda di pojokan pertigaan. Ya, mungkin dalam kondisi mabuk. Lalu kata ibu itu, pemuda yang dalam pengaruh alkohol berteriak di dekat kebun pisang. Katanya dia tidak takut dengan makhluk halus penunggu kebun itu. Pemuda itu seolah-olah menantang penunggu di sana. Lalu aku pun ikut nimbrung. Aku bertanya, "Memang di kebun pisang sana ada penunggunya, Bu?" "Paling-paling juga penunggunya monyet," ledekku. Ibu itu menjawab, "Saya juga nggak tahu, Pak." "Terus pemuda itu gimana, Bu?" "Ada orang cerita dipotong. Tadi sampai mana ya?" "Oh iya, terus pemuda itu tiba-tiba nangis. Teman-temannya ngira efek mabuk. Lama-lama kok gak berhenti nangisnya. Lalu mereka curiga dan tanya, 'Woi, kamu kenapa?' Aku pun langsung memotong lagi omongan si ibu. 'Udah Bu, gak usah diterusin. Saya gak percaya sama yang begituan. Kalau memang ada penunggunya, dari dulu pasti banyak yang dikasih lihat toh. Ya udah, ibu mau nambah apa lagi nih?
Itu pindang baru dateng. Apa nambah sawinya? Enggak deh Pak Yo, ini aja. Setelah selesai belanja, ibu itu langsung membayar dan pulang. Dalam hati aku memikirkan apa yang barusan ibu itu ceritakan. Gak masuk akal. Kalau memang di kebun itu ada sesuatunya, dari dulu kalau ada pasti saya yang duluan dikasih lihat. Oh iya, saya di sini tinggal di rumah bersama istri saya dan anak saya tinggal di sebelah rumah saya. Jadi sering bantu saya berjualan, kadang dibantu oleh cucu saya juga. Oh, Pak Waluyo ini ternyata sudah kakek-kakek. Saya juga sudah punya cucu. Siang hari waktu itu saya posisi menunggu toko sambil mendengarkan langgam Jawa di radio. Suasana waktu itu enak sekali. Ditambah suara perkutut dari tetangga, menjadi harmoni yang pas untuk saya. Tak berselang lama, cucu saya datang menanyakan neneknya, "Ada apa, Nduk?" "Mbah, di mana iku Kung?" "Itu, di belakang lagi masak." "Udah makan kamu, Nduk?" "Alhamdulillah belum, Kung. Laper nih mau makan." "Ya wis, makan dulu terus istirahat. Cuacanya panas gini, gak usah main kemana-mana." "Iya, Kung." 10 menit berlalu. Aku dihampiri cucuku. Dia membawa nasi beserta lauk dan sayur, dan segelas air dia taruh di meja. "Makan, Kung." "Iya, Nduk, enak no kalau makan." Dan astagfirullah, betapa kagetnya aku. Gelas yang dibawa cucuku itu bergerak sendiri, seperti digeser oleh seseorang. Aku dan cucuku hanya bertatapan penuh makna. Tanpa pikir panjang, aku bilang, "Wis, gak ada apa-apa. Itu cuma lewat aja." Aku mencoba menenangkannya. Dalam hati, aku sempat kaget dan berpikir, ada yang tidak beres ini. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Aku bergantian dengan istriku untuk jaga toko, sedangkan aku mulai mempersiapkan selang air untuk menyirami halaman toko dan menyapunya, agar tokoku terlihat selalu bersih. Setelah selesai, aku beristirahat sebentar di dekat pos kampling sekitar 10 meter di depan toko. Kulihat ada botol miras bekas ditaruh di bawah dipan bambu yang ada di pos itu. Dasar para pemabuk kayak setan. Minuman setan diminum. Mana buang sampah sembarangan lagi. Ya, aku menggerutu sembari beranjak dari pos itu. Lalu, aku mendengar ada yang memanggil namaku. Suaranya lirih, seperti jauh tapi jelas. "Yo, Waluyo." Aku refleks menoleh. Kulihat tidak ada siapapun di sana. Jadi kuabaikan saja. Setibanya di rumah, aku minum air putih lalu mandi sore. Aku sampirkan handuk yang aku bawa tadi saat masuk ke dalam rumah, di gantungan baju di pintu kamar mandi. Aku mulai mandi dan berkeramas karena akhir-akhir ini cuaca panas dan rambutku terasa gatal. Mungkin karena terlalu banyak berkeringat, jadinya aku sekalian saja berkeramas. Setelah bersih-bersih area toko, penatku hilang. Seketika aku mau mengeringkan badanku. Handukku kemana ya? Aku ingat betul sudah aku bawa dan aku letakkan di sini. Tiba-tiba, tok tok tok. "Pak,
Andukmu kok ditaruh di lantai sih? Kan kotor ini, ucap istriku yang membuat aku bingung. Lantai mana, Bu? Ini di depan pintu kamar mandi tadi. Seketika perasaanku bingung campur takut. Jelas-jelas aku meletakkan handuk itu di gantungan baju di depan pintu kamar mandi. Namun aku iakan saja istriku, takut kalau dia malah parno juga. Setelah selesai mandi dan mengeringkan tubuh, aku diberitahu oleh istriku bahwa cucuku tadi menangis. Dia bilang dia melihat sesuatu di kebun pisang. Tapi dia tidak memberitahu melihat sesuatu itu sesuatu apa. Cuma dia bilang dia takut soalnya yang di kebun pisang itu bisa menghilang dan lompat-lompat. Setelah mendengar penjelasan istriku, aku berinisiatif untuk pergi ke kebun pisang itu. Kalau orang cuma iseng aja sampai begini berarti itu kelewatan. Aku memang dari dulu percaya tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Percaya kalau memang aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau nggak ada pasti bohong, pikirku. Ya pokoknya sesederhana itulah. Lalu aku rencanakan pada jam 11 malam aku pergi ke kebun itu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Istriku sudah tidur dan toko kami pun sudah tutup. Aku pergi ke kebun itu tanpa sepengetahuan istriku dan orang rumah. Aku berjalan santai menggunakan sandal, celana pendek dan kaos oblong. Lalu aku mulai berbicara di sana. Woi, jangan beraninya sama anak kecil. Sini tunjukin dirimu setan. Sekitar 15 menit tak kunjung ada respon atau suara-suara aneh. Akhirnya aku putuskan untuk pulang saja. Saat aku balik badan, sekelebat aku merasakan angin dingin melewati tengkuk leherku. Seketika aku diam 1000 bahasa. Kakiku membeku seperti tidak mau bergerak maju. Tanganku juga sama. Badanku dingin dan astagfirullah. Ku tengok ke belakang ada sekelebat kain putih terbang melewati rindangnya dedaunan di antara pohon pisang itu dan seketika menghilang. Lalu sudut mataku menangkap sesuatu di atas kepalaku. Dan ternyata sosok makhluk itu adalah berwajah hitam, terbungkus kain kafan terbang di atas kepalaku. Sontak aku berteriak kencang tapi tidak keluar suara. Aku lari dengan kencang, tapi seolah hanya seperti berlari di tempat saja. Berat sekali kaki ini. Lalu kakiku lemas. Aku jatuh terlentang dan dengan jelas sesosok pocong itu tepat berdiri di depanku dengan wajah hitam dan kain kafan yang putih lusuh, serta bercak darah dan bekas tanah kuburan yang menempel. Tercium bau amis darah di situ. Ampun, Mbah, ampun. Ampun, saya nggak berani, kataku. Dan pocong itu meludahiku. Aku ketakutan sampai akhirnya aku tak sadarkan diri. Aku pingsan di gang itu. Pak Yo, bangun Pak. Astagfirullah, ngapain tidur di sini Pak? Sadar Pak. Hah? Sontak aku langsung kaget saat ada seseorang dengan sepeda tuanya berada di depanku. Ternyata dia adalah tetanggaku, namanya Budi. Aduh Bud, ini jam berapa? Jam 3 pagi Pak. Ngapain tidur di sini Pak? Lalu aku ceritakan semua kejadian yang aku alami tadi. Budi membopongku ke teras depan rumahku. Dia mengetuk pintu rumahku
dan langsung dibuka oleh istriku. Ternyata istriku tidur di ruang tamu karena dia ketiduran. Dia bilang dari tadi dia mencariku di belakang rumah, kamar, dan rumah anaknya, tapi masih tidak ketemu. Padahal jarak aku pingsan dari rumahku hanya berjarak 20 meteran. Lalu segera Budi membantu membawaku ke ruang tamu untuk ditidurkan di sofa. Karena kakiku lemas sekali rasanya. Sambil menunggu istriku membuatkan teh, Budi menasehatiku supaya tidak sesumbar kepada sesama makhluk ciptaannya. Aku menyadari bahwa memang tadi pagi aku sempat mengejek dan menantang mereka. Sampai akhirnya aku mendapatkan batunya. Ya, mungkin ini pelajaran bagiku. Tak lama kemudian, istriku pun datang membawa teh. Aku pun bertanya kepada istriku, "Loh bu, kok tehnya cuma satu toh? Ini ada Budi loh." Loh, Budi di mana ya bu? Tadi di sini. Hah? Budi? Budi ya di rumahnya pak. Loh enggak. Tadi yang bopong bapak kesini tuh Budi. Aduh, jangan nakut-nakutin deh pak. Budi siapa sih? Bapak itu kesini sendiri, nggak bawa temen. Melihat itu, aku langsung pucat, lemas dan sudah benar-benar tidak berdaya. Paginya kabar tentang diriku tersebar ke seluruh desa. Aku malu sekaligus takut. Tapi ya sudahlah. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar saling menghormati antar sesama makhluk, meski mereka tak kasat mata. Cerita ini ditulis oleh Petang Dedet Cerita Horor. Terima kasih Mas Chow Sing Sing. Semoga sehat selalu. Oke, itulah akhir cerita dari cerita yang dituliskan oleh Mas Dimas, host dari channel Petang Dedet. Jadi di sini di akhir cerita itu ternyata Budi itu juga setan ya. Tapi baik loh ya, habis nakutin terus diantar ke rumahnya. Dan kayaknya sih si setan ini juga nyebarin gosip tentang Pak Waluyo yang pingsan di pinggir jalan itu. Ya mungkin aja, karena kan nggak mungkin Pak Waluyo sendiri yang ngomong. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.